Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Syubhat Haulul Khuruj wa Thawrat, menjawab syubhat-syubhat yang digunakan oleh sebagian orang untuk membolehkan aksi demo atau pemberontakan kepada penguasa yang sah dengan alasan zalim, nepotisme, tidak adil dan yang serupa dengannya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas syubhat. Apa bunyi syubhat pertemuan yang lalu? Ingat? Ya, betul. Tapi dalil yang digunakan dalam itu apa? Ahsan. Bahwa Abdurrahman bin Auf meminta pendapat kaum wanita. Syubhat yang berikut ini yang digunakan oleh sebagian orang untuk membolehkan aksi demo atau aksi pemberontakan pengesaran kepada penguasa yang sah dengan berbagai alasan. Syubhatnya adalah al-istidlalu ala khurujin nisa'i ila al-mudhaharat bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisa'an yakhrujna ila musallal Eid. Dalil yang dipakai dalam hal ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk pergi ke musalla Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai-sampai wanita-wanita yang mereka wanita pingitan dan yang haid pun ikut serta menyaksikan syiar Islam tersebut. Padahal mereka haid dan tidak melakukan salat, tetapi juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibawa keluar ke musalla Eid menyaksikan syiar Islam tersebut, salatul Eid atau dan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, ini dalilnya bolehnya wanita ikut serta dalam aksi demo. Insyaallah. Ya, dalil yang dipakai. Luar biasa ya. Nah, apa jawabannya? Masyaallah. Kata penulis rahimahullah taala ar-raddu ala hadhihi syubhah. Bantahan untuk syubhat ini. Kata beliau qaidu hadzal kalami qad istamala al-qiyas al-fasid la sahih. Orang yang berkata demikian dia telah menggunakan kias yang tidak benar. Kias yang rusak, yang tidak benar. Sebuah kias itu dikatakan tidak benar apabila dia mengkiaskan antara dua perkara yang tidak sama sifatnya. Ini namanya kias al-fasid ghairu mu'tabar, tidak mu'tabar. Misalkan dia mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang telah ada hukumnya, tetapi antara dua hal tersebut tidak saling sama. Ya, beda halnya kalau sama maka kias tersebut benar. Ya, contoh kias yang sama, orang mengkiaskan minuman-minuman khamar di masa sekarang, minuman-minuman keras di masa sekarang kepada hukum khamar. Contoh minuman keras di masa sekarang apa? Hah? Apa contohnya? Tua, orang Medan kayaknya nih yang jawab. Ya. Whisky, tua, ada apa lagi? Hah? Hah? Vodka. Insyaallah Dr. Wahyu. Insyaallah. Barakallahu fiik Dr. Wahyu. Taib, karena banyak baca ya, jadi banyak tahu Dikiaskan whisky kepada khamar tepat karena memang ada sisi kesamaan, yaitu memabukkan. Tapi kalau dikiaskan sesuatu kepada khamar, yang sesuatu itu tidak memiliki sifat yang sama, teh atau kopi, kecuali kopinya udah ditaruh itu ya, maka ini dikatakan kias yang fasid. Demikian juga ini, bagaimana mau dikiaskan demo wanita turun demo dengan turunnya wanita atau keluarnya wanita dari rumah-rumah mereka menyaksikan syiar Islam pada hari Id, salatul Id dan khutbah yang ada pada salat Id tersebut. Ini dua hal yang tidak sama dari beberapa sisi. Yang pertama, Nabi SAW wanita yang keluar ke musalla Id di masa Nabi SAW atas perintah Nabi. Sedangkan demo atas perintah siapa? Perintah Nabi bukan? Satu. Kedua, mereka keluar dari rumah ya bukan dalam keadaan ikhtilat dengan kaum lelaki. Sedangkan Anda dengan ikhtilat. Yang ketiga, mereka keluar dari rumah-rumah mereka menggunakan hijab syar'i mereka yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Anda tidak. Keempat, mereka tuh keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan salat Id dan ingin mendengar khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib.
ya salat Id, bukan untuk aksi demo. Ya, bukan untuk teriak-teriak di jalan. Yang kelima, ya mereka tidak mengeraskan suara, sekedar menyimak. Tidak ada yang habis lagi khutbah, Nabi sedang khutbah mereka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganti bupati tahun depan, ganti Pak Lurah tahun depan. Enggak. Semua sekedar ke musalla yang tidak berhalangan salat, yang berhalangan menjauh dari jamaah salat, kemudian menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Bagaimana mau dikiaskan kepada turunnya wanita kepada aksi demo? Yang pada pertemuan yang lalu telah disebutkan oleh Syekh sisi-sisi pelanggaran ya terhadap nilai-nilai agama tatkala kaum wanita turun ke jalan ikut serta kepada aksi demo. Naam. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, kata penulis tatkala Syekh bin Baz membantah syubhatnya Abdurrahman Abdul Khaliq Sururi, ya, kata beliau, amma ma yata'allaqu bil jum'ah wal a'yad wa nahwi dhalika min al ijtima'at allati qad yad'u ilayha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka salatil kusuf wa salatil istisqa fa kullu dhalika min babi idhhari sya'airil islam wa laysa lahu ta'alluqun bil mudaharat kama la yakhfa. Seluruh pertemuan-pertemuan yang Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukannya, seperti pertemuan di hari Jumat, Idul Fitri dan yang lain-lainnya dari syiar-syiar Islam seperti salat kusuf, ya. Apa salat kusuf? Gerhana matahari atau gerhana bulan. Istisqa, salat meminta air hujan kan, turun ke lapangan ramai-ramai kaum muslimin, ya. Itu semuanya untuk menampakkan syiar Islam. Sesuatu itu dikatakan syiar Islam tatkala Al-Quran dan hadis menyuruh kepadanya. Bukan ritual yang dibuat-buat oleh manusia, kemudian mereka menamakannya ritual Islami, kemudian dinamakan syiar Islam. Definisi syiar Islam sesuatu yang itu bagian dari Islam, itulah syiar Islam. Ya, dan sumber Islam adalah Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sahabat Nabi SAW. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas yang mu'tabar. Adapun sesuatu yang dilakukan oleh manusia yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dibangun di atas pemahaman para sahabat Nabi, maka itu bukanlah syiar Islam. Nah, maka kata beliau, semua itu untuk menampakkan syiar Islam. Tidak ada sisi keterkaitan sedikit pun dengan aksi demo, kata. Ya, inilah ya kalau sudah hawa nafsu, ya, dipaksa dalil kepada hawa nafsunya. Seperti sebagian orang yang ana baru-baru tahu nih, ada yang kirim ke saya, rupanya ada orang yang mengambil doa perang Badar kepada doa Pilpres. La haula wala quwata illa billah. Hampir muntah saya dengar doanya. Ya, kan Nabi di perang Badar berdoa, Allahumma in tuhlak hadhihi al-isabah falan tu'bad ba'da al-yawma abada. Ya Allah, jika engkau menghabiskan seluruh pasukan ini. Siapa itu? Nabi. Di dalamnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada setan di dalamnya. Ya, nggak ada koruptor di dalamnya. Tidak ada preman di dalamnya. Tidak ada ahli syirik. Tidak ada dai syirik. Tidak ada dai bid'ah. Tidak ada ahli syubhat di dalamnya. Yang di dalamnya adalah Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, dan seluruhnya para sahabat. Maka sungguh engkau tidak akan disembah lagi ya Allah hari ini. Kenapa? Karena kalau Nabi sudah meninggal, siapa lagi menjadi? Seluruh para sahabat meninggal. Kok bisa-bisa dibuat doa ini kepada Pilpres? Yang Masya Allah, Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno juga Muslim. Ya, yang memilih beliau juga insya Allah sebagian besar adalah kaum muslimin. Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin juga Muslim. Dan yang akan memilih mereka pun sebagian besar mereka juga Muslim. Kok bisa doa perang Badar, ya, yang perangnya antara ya Nabi para sahabatnya dengan kaum musyrikin, lawannya Abu Jahal, lawan Nabi Abu Lahab, ya, la haula wala quwwata illa billah. Ini menerangkan kepada kita, kata para ulama, benarnya apa yang Allah katakan, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kalau manusia meninggalkan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi, pasti mereka berpecah. Walaupun mereka tidak mengaku berpecah. Bahkan kata para ulama, tidak sekedar berpecah, pasti mereka akan memecah belahkan manusia. Dan setiap mereka akan bangga dengan kelompoknya sendiri. Membanggakan kelompok sendiri dan memandang kelompok yang lain yang berseberangan dengannya dengan sebelah mata. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Seperti kaum musyrikin.
di masa itu. Kami memiliki Lata, kalian punya apa? Yang punya patung Uzza, kami lana al-Uzza wa laysa lakum Uzza, kami punya Uzza, kalian enggak punya Uzza. Yang lain menyatakan kami memiliki Manah, kalian enggak punya Manah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sekarang kan demikian juga. Oh, di tengah-tengah kami ada ustaz fulan. Kami ada kiai fulan. Ya. Tapi enggak ada yang bilang di tengah-tengah kami ada Firaun. Yang lain juga di tengah-tengah kami ada Namrud. Enggak ada yang mengaku. Ya, semua ngaku paling Islami. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap partai, setiap golongan ya merasa diri paling benar. Ya, dan memandang orang lain dengan sebelah mata. Baik. Ini jawaban terhadap syubhat di atas. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Afwan, ada pertanyaan kita jawab atau tunda minggu depan? Hah? Baik. Pertanyaan tadi, kajian tadi ini. Baik, bismillah Ustaz, afwan di luar tema yang tadi ya, pada maghrib. Setelah memilih untuk hijrah, ana meninggalkan seorang ikhwan. Wah, curhat nih. Seorang ikhwan, seorang akh, bukan ikhwan. Kalau ikhwan kata jamak 3 atau lebih. Kalau 1 orang akh, 2 orang akhwan, 3 orang atau lebih ikhwan. Ya ikhwan sini enggak nyambung. Cuma itulah orang Indonesia Arab di Arab-Arabkan. Ikhwan artinya 3 orang atau lebih, ya. Sama siapa? Sama ikhwan hikmah. Ya, 1 orang itu sama akhi hikmah, bukan sama ikhwan hikmah. Ya. Sama siapa? Sama ikhwan Aziz. Sama ikhwan. Berapa orang? 1 orang. Siapa namanya? Aziz. Itu akhi namanya, bukan ikhwan. Ya. Setelah memilih untuk hijrah, ana meninggalkan seorang ikhwan karena tahu hubungan kami salah. Di sisi lain, ikhwan tersebut sangat tidak menyukai, sangat tidak menyukai dakwah sunnah ini. Apakah ana boleh mendoakannya agar rujuk ke manhaj salaf, kepada dakwah yang benar dan diberi hidayah sunnah, padahal dia lelaki yang ajnabi, maksudnya tidak mahram? Dan apakah ana boleh mengharapkan lelaki tersebut kembali ke jalan yang hak? Mungkin maksudnya agar dia menjadi jodoh saya. Cuma bahasanya lebih ilmiah nampaknya. Mohon nasihat ya Ustaz, barakallahu fik. Yang pertama, ya, ini adalah amalan yang sangat indah. Dia doakan agar orang tersebut dapat hidayah. Ya, contohnya siapa jemaah? Ummu Sulaim. Ya, Ummu Sulaim. Ketika beliau ingin dipinang oleh Abu Talha, kata Ummu Sulaim, maaf, kamu masih musyrik, saya enggak bisa menikahi kamu. Secara akhlak aku tidak benci kepadamu sedikit pun. Ya, kalau bahasa anak generasi milenial ya, kalau si ganteng sih cover boy, ya kan, suka tapi maaf, kamu nggak sholat, ya maaf kamu gini. Kalau Muslim, Abu Talha belum masuk Islam. Kalau kamu menikah sama saya, masuk Islam, dan nggak perlu kasih mahar untuk saya kecuali masuknya kamu ke dalam Islam, itulah sebagai mahar untuk saya. Maka Abu Talha masuk Islam dan itu sebagai mahar beliau untuk Muslim. Kata para ulama ini menerangkan bahwa mahar tidak mesti sesuatu yang terlihat. Ya? Maharnya Abu Talha adalah masuknya beliau ke dalam Islam. Coba perhatikan berapa banyak pahala Muslim. Seluruh ibadah Abu Talha selama beliau Muslim mengalir ke Muslim 100%, tanpa mengurangi pahala beliau sedikit pun. Karena beliau yang menjadi sebab suaminya masuk Islam. Kalau bisa seperti ini, bagus, ya kan? Tapi bukan dengan cara-cara syaitan. Ya, bagaimana cara-cara syaitan? Bang, udah malam nih, bobok dulu. Bang, udah salat tahajud. Itu gaya syaitan yang ingin mengislamikan. Ya. Karena ujung-ujungnya nanti jatuh kepada zina besar atau zina kecil. Nah, kalau yang seperti ini maka sangatlah mulia dia mendoakan, ya. Dia mendoakan, apalagi dia mengajak, boleh kamu nikah dengan saya tapi ya berubah, hijrah, jangan seperti ini lagi gaya hidupmu. Hendaknya engkau hidup sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis agar lebih berkah hidupmu, menjaga ibadah, meninggalkan pekerjaan yang haram, ya. Kemudian dia doakan, dan andai kata dia berdoa, ya Allah berikanlah hidayah dia kepadaku, kemudian dia berdoa, jadikanlah dia sebagai jodohku, maka ini kurang tepat. Lebih tepat, ya Allah jika engkau tahu dia baik untukku, maka takdirkanlah dia untukku. Karena kita nggak tahu, bisa jadi
dia baik untuk kita dan bisa jadi tidak baik. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Naam, wallahu a'lam bishawab. Nasihat yang kedua, ya, nasihat yang kedua bahwa seorang wanita tidak perlu khawatir akan jodohnya. Karena sebagian wanita mereka ya disiksa oleh syaitan dengan waswasah. Kalau saya seperti ini terus, kapan saya bisa nikah? Nggak ada yang tahu saya cantik. Memang ikhwan nggak tahu, tetapi Allah yang menciptakan ikhwan itu tahu anti cantik. Ya kan? Ikhwan nggak tahu anti salihah, tapi Allah yang menciptakan ikhwan tahu anti salihah. Dan Allah tidak akan mungkin memberikan seseorang kecuali sesuai dengan kepada seorang yang sesuai dengannya. Allah menyatakan at-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibu al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat wal-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita yang baik pasangannya adalah laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik pasangannya adalah wanita yang baik. Ya, wanita-wanita yang jelek pasangannya adalah laki-laki yang jelek, dan laki-laki yang jelek adalah pasangannya wanita-wanita yang jelek. Dan jodoh biasanya tidak jauh dari kondisi kita dan lingkungan kita. Yang kai menjak dengan ceramah mulut dia merepaklah kau bak ceramah mulut ni. Ya kan? Tapi kalau sering ikut kajian, masya-Allah ya dapat suami pun insya-Allah ya yang sepaham juga, ya kan? Orang yang sering masuk diskotik ya dapat istri yang model-model gitu juga, ya kan? Nggak mungkin dia sering dapat masuk ke diskotik dapat istri ustazah. Kecuali ustazahnya perjumpaannya di diskotik lagi dakwah mungkin. Nggak jauh dari kondisi lingkungan. Ini hendaknya sering diingat bahwa jodoh bagian dari rezeki. Dan rezeki sudah diatur oleh Allah. Karena sebagian wanita mereka was-was. Kalau saya menutup aurat saya, nggak ada yang tahu saya cantik, siapa yang akan menikahi saya? Ya, kalau saya jauh dari lingkungan orang-orang baik, bagaimana saya bisa mendapatkan laki yang Ummu Habibah dipinang oleh Nabi dari Madinah. Ummu Habibah tinggal di mana? Di Habasyah. Nah, tidak pernah terprediksi oleh beliau bahwa beliau akan dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah beliau menjanda lagi. Ummu Salamah lebih tua 15 tahun dari Nabi kurang lebih. Tidak pernah beliau berpikir akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang mana Nabi memperlakukan anak Ummu Salamah seperti anak kandung beliau sendiri. Nah, maka berdoalah kepada Allah jika kita istiqamah, pasti Allah akan memberikan kepada kita yang terbaik. Apabila jalan menuju surga saja Allah mudahkan untuk orang yang menuntut ilmu agama, apalagi jalan menuju pernikahan. Dan Nabi telah bersabda, innaka lan tada'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awadhahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan oleh Syekh Al-Muqbil dalam kitabnya Jami' Sahih mimma laisa fi sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sebagian sudah terjawab. Baik, bismillah Ustaz, ana mau tanya ini yang tadi ya. Ana mau tanya permasalahan jual tanah si A. Antum mohon simak ya, mungkin saya bisa dapat penjelasan lebih dari antum yang menyimak ini. Permasalahan jual tanah si A, jual tanah 90.000 per meter. Oleh maklar, tanah mau dijual ke BUMN dengan harga 220.000 per meter. Maklar tanah dan karyawan BUMN yang terkait minta selisih harga yang dibayarkan BUMN jadi haknya mereka. Tapi si A harus menandatangani akad jual beli dengan BUMN bahwa tanah yang dijual si A 220.000 per meter karena BUMN nanti akan membayar langsung pada si A. Dan tidak boleh bilang bahwa selisih harga tadi untuk broker. Si A jadinya harus berbohong. Bagaimana solusinya? Jazakallah khair. Jawabannya ini semuanya pura-pura gila. Ya kan? Ini pura-pura gila namanya. Dusta nggak? Udah jelas dusta, ngapain tanya lagi? Dia jual 90.000. Dia bilang 220.000. Ini secara agama melanggar, secara pemerintah juga saya kira melanggar kan? Termasuk manipulasi data ini? Termasuk. Secara pembengkakan. Berarti secara peraturan negara salah,
dapat dosa, tidak taat peraturan negara dalam keadaan dia mampu mentaatinya. Kedua, secara agama dusta. Ketiga, terjadi pelanggaran dalam jual beli di sini. Di antara rukun jual arkanul buyu ada bai, ada mushtari. Ya, ada bai, ada mushtari. Ada yang membeli, ada yang menjual. Sekarang yang beli tanah siapa? BUMN. Ya, yang menjual tanah si pemilik tanah. Broker tadi, melakar tadi apa statusnya? Kalau dibawa ke syari berarti status dia wakil. Wakil berarti ima wakil BUMN, ima wakil si pemilik tanah. Ya. Maka mereka boleh melakukan sesuatu yang diperbolehkan oleh yang mewakili mereka. Sekarang mereka bergelagak sebagai tangan panjang BUMN, padahal mereka ingin cari untung. Ini tidak boleh. Sekian pelanggaran dalam contoh ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau tadi saya maklarnya, nah, saya maklar panjangan dari yang jual tanah. kayaknya antum nulis ini kan. Yang saya tangkap mungkin ini seorang jual tanah menitipkan pada seseorang. Nah, pada saya terus saya cari-cari tanah lupa sama bahwasanya saya menyalih ke BUMN beli tanah. Saya jual ke dia 220, boleh begitu enggak? Ternyata saya jual tinggi harganya. Ya itu tadi saya bilang. Si maklar tadi, ya saya bilang tadi dari rukun jual beli ada penjual, ada pembeli, ya. Kemudian di tengah-tengah mereka ini ada wakil. Si wakil ini ima wakil BUMN tadi atau wakil si pemilik tanah. Kalau dia wakil dari pemilik tanah, maka dia boleh melakukan sesuatu yang sudah diperbolehkan oleh pemilik tanah, baik dia ucap atau memang sudah berjalan secara uruf, ya. Tolong jual tanah saya. Apabila uruf di suatu tempat itu adalah isyarat bahwa terserah si wakil untuk menghargakannya. Yang penting harga sekian dikembalikan kepada fulan, maka tidak mengapa. Makanya saya bilang tadi ditudukkan dulu mereka wakil siapa. Tapi kalau mereka wakil BUMN, ini jelas kedustaan. Mereka menipu BUMN. Sedangkan mereka sudah ada gaji dari BUMN, apalagi dia karyawan BUMN. Ini namanya oknum bermain. Ya, jelas kan? Tayyib. Nah, barakallahu fiik. Afwan, ya, jazakumullah khairan. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mohon maaf ini. Ya, setiap pekan banyak libur nih ya. Selain untuk sementara dong. Mudah-mudahan setelah ini enggak lagi. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.